Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru penggerak yang hebat. Bertemu lagi dengan saya Nur Azlan SPD, CGP Angkatan 9, guru di SD Negeri 17 Teluk Lanus, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tugas mandiri yang telah saya kerjakan di LMS Guru Penggerak Angkatan 9 di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, yaitu tugas 1.4.A.6. Demonstrasi kontekstual, modul 1.4 budaya positif tentang penerapan disiplin positif melalui segitiga restitusi. Mari kita saksikan bersama. Bapak dan Ibu guru hebat, pernahkah kita berpikir untuk meninjau kembali penerapan disiplin yang telah kita lakukan di dalam kelas kita? Apakah penerapan disiplin yang telah kita lakukan itu sudah efektif? Ataukah sudah berpihak pada peserta didik kita? Apakah sudah memerdekakan peserta didik? Ataukah sudah memandirikan peserta didik kita? Sebagai seorang guru penggerak, kita harus tahu letak posisi kontrol kita yang bisa kita terapkan di dalam upaya menerapkan disiplin di kelas kita. Pada kenyataannya hingga saat ini, kondisi di lapangan masih banyak guru yang belum tahu 5 posisi kontrol, di mana posisinya saat ini, dan langkah yang telah dilakukannya apakah sudah tepat dan bisakah menghasilkan peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab? Bapak dan Ibu guru hebat, berdasarkan teori Dr. William Glasser, terdapat 5 posisi kontrol guru penggerak yang bisa kita terapkan di kelas dan sekolah, yaitu 1. Penghukum, 2. Pembuat rasa bersalah, 3. Teman, 4. Pemantau, dan yang kelima, manajer. Bapak dan Ibu guru hebat, salah satu program disiplin positif yang bisa kita terapkan di lingkungan sekolah kita adalah penerapan segitiga restitusi. Sebelum kita melanjutkan ke tahapan segitiga restitusi, ada baiknya kita pahami terlebih dahulu tentang restitusi. Bapak dan Ibu guru hebat, apakah yang dimaksud dengan restitusi? Ya, menurut Diane Gossen pada tahun 2004 dalam LMS Guru Penggerak modul 1.4 tentang budaya positif tahun 2021, restitusi adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Selain itu, restitusi juga merupakan suatu proses kolaboratif yang mengajarkan murid menemukan solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti yang mereka inginkan serta sikap mereka memperlakukan orang lain. Ini penjelasan dari Chelseam Gossen pada tahun 1996. Baiklah, setelah kita memahami apa yang dimaksud dengan restitusi, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah yang dimaksud dengan segitiga restitusi? Ya, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua peserta didik agar dapat menghasilkan peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab. Langkah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Tidak ada manusia yang sempurna. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Di sini berkaitan dengan alasan kesalahan. Dan yang kedua, menentukan cara yang lebih efektif. Ketiga, menanyakan keyakinan.
Menanyakan keyakinan berisikan tentang keyakinan kelas yang telah disepakati. Juga yang kedua, bayangan tentang kelas yang ideal. Bapak dan Ibu guru hebat, beginilah bangun segitiga restitusi. Tahap 4 pada segitiga restitusi ini dibagi 3. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bapak dan Ibu guru hebat, segitiga restitusi yang bisa kita terapkan di sekolah merupakan suatu upaya yang dapat diterapkan dalam membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Tentunya dalam penerapannya kita semangat untuk mewujudkannya, dan hal yang paling dibutuhkan adalah proses yang tidak bisa dalam waktu yang singkat. 2 kasus yang saya tangani menggunakan segitiga restitusi adalah peserta didik yang mencoret-coret bentuk kelas. Yang kedua adalah peserta didik yang berikut ini praktik segitiga restitusi dalam upaya penerapan disiplin positif dan mengembangkan posisi diri seorang guru penggerak sebagai manajer. Buat lantai saja ya. Bagaimana keadaan Nadira saat ini? Baik. Sudah ya. Baik. Nadira, kemarin Bapak melihat ada tulisan Bapak itu kan itu di HP. Jadi Bapak simpan di HP. Jadi Bapak ada boleh Bapak tahu apakah itu benar kamu melakukannya? Ya. Baik. Nadira, menurut kamu pekerjaan mencoret-coret pintu atau bahkan semua fasilitas yang berada di sekolah ini itu merupakan perbuatan yang baik atau buruk? Buruk. Itu adalah pekerjaan yang tidak baik ya. Nah, lalu menurut Nadira, mengapa mencoret-coret pintu itu adalah suatu perbuatan yang tidak baik? Terima kasih jawabanmu. Panjang. Jadi kamu sudah memahami intinya bahwa itu adalah perbuatan yang merugikan hak ya. Oke, Nadira. Semua orang pernah melakukan kesalahannya. Bapak juga dulu kecil tuh, sekolah ya. Bapak coret-coret pintu, meja, dinding, ya. Tapi sekarang ini kita bukan itu permasalahan. Kita duduk ini untuk berdiskusi permasalahannya apa dan kita mencari solusinya. Ya. Jangan terlalu tegang. Bapak bertanya begini agar kamu bisa bagaimana agar lebih baik ya. Kemarin kamu telah mencoret-coret pintu ya. Coba ceritakan kepada Bapak apa masalahnya, apa alasannya sehingga Nadira mencoret. Intinya tidak sengaja ya. Bapak terima alasannya. Untuk kedepannya bisa kamu lebih baik lagi. Kalau demikian, apa konsekuensinya yang akan Nadira lakukan? Konsekuensinya saya akan bertanggung jawab dengan mengecat ulang pintunya, Pak. Akan mengecat ulang ya. Kapan kira-kira Nadira akan mengecat ulangnya? Insya Allah kalau ada halangan nanti ada tugas, Pak. Baik.
Terima kasih ya Nadira. Nadira sudah mau bersedia. Bapak aja diskusikan tentang masalah yang sudah terjadi dan kita sudah Bapak dengarkan solusi yang Nadira akan lakukan sendiri agar kedepannya lebih baik. Terima kasih ya Nadira. Silakan kembali ke dalam kelas. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak ya, saya depan Pak. Ya, Sinta masuk. Silakan masuk. Ya. Terima kasih Sinta karena sudah bersedia mengundang Bapak untuk datang ke kantor majelis guru ini. Sinta, tadi Bapak lihat pada saat ulangan harian Sinta mencontek pekerjaan Rahma. Apakah itu betul? Betul ya. Berarti memang betul lah Sinta tadi sudah mencontek pekerjaan Rahma. Nah, menurut Sinta, apakah mencontek itu perbuatan yang baik atau buruk? Tidak baik. Betul. Ya, berarti itu bukan pekerjaan yang baik. Lalu, menurut Sinta, mengapa mencontek itu merupakan suatu pekerjaan yang tidak baik? Terima kasih. Itu adalah suatu perbuatan yang tidak jujur dan sangat merugikan orang lain. Sama temanmu tadi ya. Baik. Tidak mengapa ya Sinta. Semua orang pernah melakukan kesalahan, termasuk Bapak sendiri. Bapak juga pernah melakukan suatu kesalahan. Mencontek teman juga Bapak pernah. Jadi santai saja. Ya. Sekarang apa yang akan Sinta lakukan? Apakah Sinta akan berusaha lebih baik? Baik. Bagaimana caranya nanti Sinta akan mengubah kelakuan Sinta? Tadi kamu mencontek itu pasti kamu mempunyai alasan. Boleh Bapak tahu Sinta, apa alasannya kamu telah mencontek pekerjaan kamu? Oh, kamu suka video TikTok ya? Bapak juga suka video TikTok. Banyak ya. Sampai-sampai Bapak tidak fokus mengerjakan yang lain. Sering begadang. Ya, tidak apa-apa. Semua orang pernah melakukan hal yang sama. Tadi malam Sinta tidak belajar. Lebih asik, lebih terfokus pada video TikTok. Sampai-sampai tidak ingat bahwa hari ini ada ulangan harian. Ya. Lalu kamu kesulitan menjawab soal pada ulangan harian tadi, sehingga kamu mencontek pekerjaan Rahma. Begitu ya? Kamu masih ingat bahwa pada saat pembelajaran di kelas kita telah membuat kesepakatan kelas. Ya, salah satunya tidak boleh mencontek teman pada saat ulangan atau pekerjaan di kelas. Ya kan? Masih. Baik. Menurut kamu yang telah kamu lakukan mencontek pekerjaan Rahma tadi pada saat ulangan itu sudah sesuai dengan nilai-nilai kebajikan? Tidak. Ya? Tidak sesuai dengan nilai kebajikan. Nilai kebajikan apa itu? Nilai kejujuran. Semua kita harus belajar untuk jujur. Bagaimanapun hasil pekerjaanmu, hasil dari ulangan harianmu itu seharusnya adalah sesuai dengan pemikiranmu. Jangan dari hasil mencontek. Baik Sinta, menurut kamu apakah sikap jujur itu penting bagi kehidupan kita? Sangat penting. Sangat penting. Kira-kira apa yang harus kamu lakukan agar tidak mencontek lagi pada saat ulangan harian atau latihan di kelas? Baik, belajar lebih giat. Semua orang juga harus belajar lebih giat. Mungkin hari ini adalah harinya Rahma, karena dia mendapat nilai yang bagus. Ya? Semoga kamu bisa juga begitu.
Ya, berdasarkan hasil pemikiran. Baiklah, giat lagi. Nah, bagaimana dengan bermain HP-mu? Terima kasih. Itu yang harus selalu kita perbaiki dalam pembelajaran di kelas ya. Berarti kamu sudah mulai berkomitmen untuk mempergunakan waktumu lebih banyak dengan belajar. Ya, menghentikan sementara waktu bermain, menonton video TikTok atau bentuk sosial media lainnya agar lebih fokus pada pembelajaran, ya kan? Baik, kapan kamu akan memulai komitmenmu untuk lebih banyak belajar dan tidak bermain HP? Mulai hari ini. Terima kasih ya. Mulai hari ini. Oke, mulai hari ini ya. Kamu harus lebih mempergunakan waktumu sebanyak mungkin, mengulang-ulang pelajaran di kelas kita agar lebih berhasil. Baik ya. Sekian rasanya Bapak hasil diskusi kita hari ini. Kamu telah menggunakan kesempatan ini berdiskusi agar kita tahu titik permasalahannya. Ya, terima kasih ya Sinta. Silakan kamu kembali ke dalam kelas. Bapak Ibu guru penggerak yang hebat, segitiga restitusi dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Sebagaimana cuplikan dari video yang sudah saya lakukan kepada siswa saya tadi, bisa dilihat bahwa di sana sudah sesuai dengan segitiga restitusi dengan langkah-langkahnya. Berikut ini adalah umpan balik peserta didik setelah berdiskusi dengan guru, mempraktikkan segitiga restitusi, menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada peserta didik melalui proses pendisiplinan diri akibat kesalahan yang telah dilakukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadira. Saya Sinta. Saya telah melakukan kesalahan mencoret-coret pintu. Pak Azlan tidak langsung memarahi saya. Saya diajak berdiskusi untuk mengetahui kesalahan saya dan mencari solusinya agar saya tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Saya mengakui kesalahan saya dan saya meminta maaf serta tidak akan mengulangi kesalahan saya. Saya akan selalu mematuhi peraturan yang telah ditetapkan sekolah. Sekian permintaan maaf dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Restitusi dapat membantu peserta didik menjadi lebih baik, memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat suatu kesalahan. Tujuan upaya ini adalah agar peserta didik menjadi manusia yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Melalui restitusi, ketika peserta didik berbuat salah atau tidak mematuhi peraturan sekolah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan peserta didik tersebut untuk mengevaluasi dirinya. Ini dimaksudkan dengan evaluasi internal tentang hal yang seharusnya ia lakukan agar dapat memperbaiki kesalahan yang telah diperbuatnya dan mendapatkan kembali harga dirinya. Bapak dan Ibu guru yang hebat, dalam menerapkan segitiga restitusi, ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh seorang guru penggerak, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati. Kedua, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Yang ketiga, pemecahan masalah sebisa mungkin dilakukan secara relevan atau memiliki kaitan dengan masalah yang ada. Dan yang keempat,
perlu adanya suatu usaha perbaikan dari orang yang telah melakukan kesalahan. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, seorang guru penggerak diharapkan dapat menerapkan posisi manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna yang dapat membuat peserta didik menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Selain itu, dengan menjalankan segitiga restitusi, seorang guru penggerak diharapkan dapat menerapkan posisi manajer dengan mengajukan pertanyaan bermakna. Diharapkan peserta didik menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasannya, dan dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, makin percaya diri, mandiri, serta merdeka. Berikut ini umpan balik rekan sejawat setelah menyimak guru mempraktikkan segitiga restitusi, menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada siswa melalui proses pendisiplinan diri akibat kesalahan yang telah dilakukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukardi SPJ, salah seorang bintang sejawat dari Bandung Azlan SPJ DCP Angkatan 9 dari Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Saya telah menyimak Pak Azlan mempraktikkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui yang terjadi pada saat melalui proses pendisiplinan diri akibat kesalahan yang telah dilakukan siswanya. Menurut pendapat saya, yang telah dilakukan Pak Azlan sudah baik, karena pada saat siswa telah melakukan kesalahan, Pak Azlan tidak langsung menghukum, tetapi siswa diajak berdiskusi untuk mencari solusi terbaik. Semoga usaha yang telah dilakukan oleh Pak Azlan ini dapat menumbuhkan budaya positif di kelas sekolah kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan saya kali ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita bersama. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.